Anies Baswedan memberikan peringatan yang keras dan tegas kepada kita semua kaitan dengan vonis hukuman Tom Lembong oleh pengadilan. Bagaimana hal ini bisa disampaikan? Kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kang MJ channel yang membahas tentang sesuatu yang menarik, inspiratif, dan edukatif. Sahabat sekalian, yang menarik di waktu-waktu terakhir ini kaitan dengan Tom Lembong. Ya, Tom Lembong dihukum 4,5 tahun atas kasus impor gula. Nah, sahabat sekalian, ada yang menarik dan menjadi atensi publik, ya, baik itu publik umum ataupun para pengamat, baik itu pengamat politik ataupun pengamat hukum, yaitu hukuman Tom Lembong ini tidak ditemukan niat jahat dan menikmati daripada kejahatannya itu. Pertama, Tom Lembong tidak punya mens rea. Tidak memiliki niat jahat untuk melakukan satu kejahatan. Itu tegas sekali. Itu penting diakui oleh jaksa, oleh hakim. Sehingga orang yang tidak punya niat jahat, apakah pantas dipidana? Itu. Lalu kedua, Tom Lembong tidak menikmati apapun keuntungan, secara langsung maupun tidak langsung. Ya, baik sekarang maupun masa depan atau sebelumnya, sama sekali tidak ada. Itu diakui dalam persidangan. Kan hakim mengatakan dalam putusannya. Ya. Lalu ketiga, persoalan kebijakan apakah itu salah atau benar itu masih jadi perdebatan. Ya, sehingga kalau nanti kita mendapatkan hakim yang berani, yang pintar, yang jujur, kita yakin pasti Tom Lembong akan dibebaskan. Jadi bagaimana Tom Lembong itu bisa dihukum 4,5 tahun sedang dia tidak ada niat jahat dan tidak menikmati apapun atas kebijakannya tersebut. Para pengamat dan pemerhati itu saat dibacakan putusan kepada Tom Lembong itu juga kayak geli-geli gimana gitu ya. Dia melihat ada logika alasan yang terkesan dipaksakan untuk menjatuhi suatu hukuman kepada Tom Lembong. Tetapi merupakan penilaian yang tidak Nah, sahabat sekalian, yang menjadi menarik kembali adalah pernyataan Anies Baswedan kaitan dengan proses hukum yang dijalani oleh Tom Lembong. Jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Beliau menyatakan bahwa profil Tom Lembong yang memiliki kapasitas, integritas, nama baik, perilaku yang mungkin kita nilai ini adalah satu orang yang memiliki integritas yang dapat dicontoh. Kemudian seseorang ini yang memiliki kapasitas integritas itu menjalani suatu persidangan. Dan dalam persidangan itu beliau bisa menyampaikan alasan-alasan secara baik, secara terang, dan secara meyakinkan bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya itu tidak benar. Kemudian berjalanlah suatu proses pengadilan. Dan di akhir proses pengadilan, Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun. Dengan hakim sendiri mengakui tidak ada niat jahat dan tidak ada sesuatu yang dinikmati oleh Tom Lembong. Anies Baswedan di sini mengingatkan bahwa orang dengan kapasitas seperti Tom Lembong saja bisa mendapatkan hukuman seperti itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang umum? Jutaan masyarakat lainnya yang dengan situasi yang mungkin lebih sulit,
itu bisa menghadapi suatu proses pengadilan yang meragukan. Nah, sahabat sekalian, tentu bagi kita semua ini menjadi satu hal yang meningkatkan awareness kita, kepedulian kita terhadap jalannya suatu proses hukum. Di mana proses hukum itu adalah suatu proses yang menghadirkan satu keadilan yang dapat diukur oleh para hakim, di mana hakim ini juga merupakan kepanjangan tangan daripada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menegakkan satu rasa adil bagi masyarakat banyak di suatu negara. Nah, apabila rasa keadilan itu dirasakan tidak ada lagi dalam keputusan hakim, lalu kepada siapalah kita akan berlindung daripada apapun sengketa yang dihadapi oleh masyarakat. Hakim adalah satu perwakilan Tuhan yang apapun keputusannya harus kita hormati. Namun juga ketika kita meragukannya, kita kembalikan bahwa hakim ini juga adalah manusia yang dimana apabila keputusannya tidak sesuai, kita layak mempertanyakannya. Untuk itu masih ada langkah-langkah hukum yang mungkin ditempuh oleh Tom Lembong, dan dalam hal ini terutama Anies Baswedan akan mendukung penuh apapun langkah-langkah hukum yang akan ditempuh oleh Tom Lembong dan tim. Apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Nah, sahabat sekalian, pada pernyataan terakhir Anies Baswedan mengingatkan kepada penguasa saat ini untuk memperhatikan sistem peradilan di Indonesia, untuk memperhatikan dan memperbaiki sistem pengadilan di Indonesia. Kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Ketika hal yang meragukan seperti kasus Tom Lembong ini terjadi, itu tidak hanya masyarakat pemerhati hukum, tapi banyak elemen masyarakat yang akan mempertanyakannya. Satu, dari sisi profiling orangnya. Ketika orang baik dihukum, ya tentu rasa keadilan akan kurang. Yang kedua, bukti-bukti kaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan itu tidak bisa ditunjukkan secara meyakinkan. Siapapun, walaupun bukan orang hukum, tentu dia akan tergerak hatinya apakah ini adil atau tidak. Nah, sahabat sekalian, bagaimana menurut sahabat kaitan dengan proses hukum Tom Lembong ini? Apakah menurut sahabat sekalian sudah cukup adil atau perlu dipertanyakan kembali putusannya? Silahkan komen di sini. Itu aja, sampai jumpa kembali di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.